Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lihat kiri kanan depan belakang kita. Katakan selamat hari Minggu. Kita berikan senyuman yang paling manis. Salaman yang paling hangat. Saya yakin kita datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan untuk memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita, dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Amin. Siapa yang siap? Lambaikan tangannya, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia dalam memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang sukacita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari apa yang Kau mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hatinya Engkau, kami mau merayakan kebaikan yang Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami hadir di tempat ini tidak hanya sebagai orang yang duduk saja, tetapi kami benar-benar mau terlibat untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau hadir di tempat ini Tuhan dan bersukacita bersama-sama dengan kami semua. Dan kami percaya Tuhan, hanya satu nama yang kami tinggikan, yang kami permuliakan, yaitu nama Yesus, Allah kami, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Oleh karena itu mari pada kesempatan yang baik ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita arahkan, kita bawa pujian kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Yang
Tuhan. Sama-sama, Engkau Tuhan yang berjaya atas seluruh alam semesta ini. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau Tuhan kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, beri kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Yeah. Karena kasih-Nya dan rahmat-Nya tak berkesudahan bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Come on. Mari sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on! Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Mari sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sing! Amin. Kasih setiamu Tuhan,
Amin. Itulah kasihnya Tuhan yang luar biasa bagi kita sekalian. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi Dia juga yang mengasihi kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Bahkan segenap alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan. Meninggikan dan memuliakan Tuhan. Amin. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sorak Hosana, Hosana. Dia yang layak dipuji dan disembah. Dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya nama Yesus yang patut dan layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan atas segala-galanya. Amin. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, katakan semua. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, Kau besar Tuhan, Kau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang sanggup memberi kekuatan. Tidak ada lagi yang bisa kami andalkan Tuhan. Selain nama Yesus yang begitu agung, begitu mulia. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menyertai. Memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan begitu setia kepada kami, menyertai kami, membimbing kami, mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu besar, biar terus memimpin dan menyertai kehidupan kami, supaya semakin hari hidup kami semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, mari Tuhan berkati dan pimpin hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan penuh rasa ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap rupiah yang diberikan, yang orang-orang yang mengelola uang ini menjadi perluasan bagi pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini ataupun juga di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami serahkan segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberkati dua keluarga dengan anak-anak mereka. Puji Tuhan. Seperti sudah tahu bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak. Anak-anak datang kepada Tuhan untuk diserahkan, dipeluk oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan seumur hidup. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam keluarga kita masing-masing adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Mempunyai kerajaan surga. Dan kita sebagai orang tua, kita diberikan hak oleh Tuhan untuk mendidik mereka. Lebih dalam lagi mengetahui siapa yang kita sembah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, oleh sebab itu pada saat anak-anak kita sudah diserahkan pada Tuhan, maka jangan sekali-kali mereka dibawa ke kuasa kegelapan. Sebab ada orang-orang, ibu, orang-orang tua tertentu yang kalau anaknya sakit, kalau anaknya dalam keadaan apapun juga, mereka pergi ke orang yang bisa. Di sana ya dijampe-jampe lah, disembur lah, di segala macam. Itu adalah kuasa iblis. Kalau anak kita sudah dalam tangan Tuhan, maka kita yakin anak kita sudah dipelihara, dijaga seumur hidupnya oleh sepasang tangan yang tidak kita lihat. Tetapi begitu berkuasa untuk menjaga, memelihara anak-anak kita. Dari sejak kecil sampai mereka remaja, sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Ya. Setelah itu, apa tugas dalam kita sebagai orang tua? Kita memperkenalkan mereka tentang Yesus. Loh, kapan ada guru sekolah minggu? Ada sekolah minggu, benar. Sekolah minggu, Victory Kids itu kegiatannya 1 minggu hanya 2-3 jam. 2-3 jam. Selebihnya kita tahu bersama-sama bahwa anak-anak itu melihat satu keteladanan dari orang tua. Dan itu bukan 1-2 jam, itu 24 jam sehari. Apa yang kita lakukan? Mereka lihat. Mereka lihat dan mereka teladani. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mendidik mereka untuk mengenal siapa Yesus itu. Juga guru-guru sekolah minggu lebih memperkenalkan mereka, ya, siapa Yesus kita sembah. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 mulai,
orang tua memberitakan tentang firman Tuhan itu berulang-ulang. Ya, tentu praktisnya sesuai dengan sikap kita, keteladanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya undang untuk 2 orang anak kita. Yang satu yaitu Christopher Edward Marvin dengan orang tua Felix dan Christina Kurniawan. Untuk maju ke depan. Kedua, Moses Lilianto dengan orang tua Christian Lilianto dan Christilen. Mari saudara, kita akan beri bersama-sama. Kita akan nyanyi syukur. Saudara angkat tangan saudara untuk memberkati kedua anak yang ada di depan. Mari kita menyanyi bersama. Ku serahkan, ku serahkan. Ku serahkan. Ku serahkan. Bapa kami di surga, pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak Christopher Edward Marvin di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, anak Marvin ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini dia adalah dalam pemeliharaan Tuhan, dia dalam penjagaan Tuhan. Mulai saat ini sampai berapa lama dia ada dalam dunia ini. Mari Tuhan, Kau berkati kedua orang tuanya, beri hikmat dari surga untuk mendidik anak Marvin menjadi anak yang besar, menghormati orang tua, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak lagi dalam kehidupan anak ini, karena dia adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami di surga, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati anak Moses Lilianto ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu serahkan anak Moses Lilianto ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini, pasang tangan yang tidak kelihatan, tangan yang berkuasa, menjaga dia mulai saat ini. Sampai berapa lama dia ada dalam dunia ini untuk menjadi anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tuanya, beri hikmat pada mereka untuk mendidik anak Moses Lilianto ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur segala sesuatu. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan selama kami
ada di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Barusan kami boleh memberikan persembahan dan perpuluhan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Dan gunakan apa yang kami berikan hari ini untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Kami setia akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya hamba-Mu yang tidak sempurna ini menjadi alat-Mu yang sempurna. Sehingga sungguh Tuhan apa yang hamba-Mu katakan, hamba-Mu ucapkan Tuhan bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Felix, buat Christina, buat Christian, buat Kistilen, untuk anak-anak yang diserahkan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama supaya anak-anak yang diserahkan hari ini bisa menjadi anak-anak yang melayani Tuhan di kemudian hari, dan kita bisa melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan nyata atas anak-anak dan atas keluarga yang barusan menyerahkan anak-anaknya. Sekali lagi selamat. Bapak Ibu sekalian, selama bulan Agustus kita belajar tentang kehidupan dari Rasul Yohanes. Kalau minggu kemarin kita sudah mendengar tentang bagaimana perjalanan Rasul Yohanes ketika mendengar dan menerima panggilan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar bagaimana ternyata siapa yang kita kenal selama ini, Rasul yang kita kenal sebagai Rasul yang lembut, yang penuh kasih, ternyata merupakan seseorang yang telah ditransformasi oleh Tuhan dalam perjalanannya mengiring Kristus pada waktu itu. Kita akan belajar bagaimana pengalaman Rasul Yohanes selama pengiringan bersama Yesus yang akhirnya mengubahkan kehidupan Rasul Yohanes. Saya berikan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah pengalaman yang mengubahkan. Pengalaman yang mengubahkan. Boleh bilang sama kiri kanan depan belakangnya, pengalaman yang mengubahkan. Pengalaman yang mengubahkan. Bapak Ibu sekalian, terkadang yang namanya perubahan merupakan sesuatu yang tidak begitu menyenangkan bagi kehidupan kita. Betul? Sesuatu yang namanya perubahan sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Terkadang dalam perubahan kita dipaksa untuk memasuki sebuah masa, sebuah season yang sepertinya tidak familiar bagi kita. Di dalam sebuah perubahan terkadang kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Di dalam perubahan kita diminta untuk beradaptasi dengan sebuah kondisi dan sebuah keadaan yang baru yang terkadang tidak familiar dalam kehidupan kita. Di dalam perubahan terkadang kita dituntut untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Karena itulah banyak orang yang anti dengan perubahan. Banyak orang yang takut dengan perubahan. Tetapi faktanya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Semua orang pasti berubah. Semua orang pasti berubah. Siapa sini yang sudah menikah lama dulu, ketika awal-awal menikah, suaminya atau istrinya bilang, sayang, saya tidak akan pernah berubah. Pernah ada yang mendengar seperti itu dari suaminya atau istrinya? Saya tidak akan pernah berubah. Percayalah itu adalah kebohongan paling besar di muka bumi ini, betul? Karena walaupun dia tetap baik, karena walaupun dia tetap charming, at least dia jadi tua, betul? Walaupun dia tetap baik sama kita, walaupun dia tetap mengasihi kita, at least dia akan menjadi tua. Dia akan berubah menjadi tua. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ketika dulu saya masih muda, saya tidak pernah merasakan, tidak pernah memimpikan bagaimana rasanya berumur 40 tahun. Dan ketika saya masuk ke usia 40-an, ada perubahan besar dalam kehidupan saya.
Jam 9 malam kenapa udah ngantuk gitu. Kenapa sering masuk angin gitu kan. Kenapa di tas saya sekarang ada minyak kayu putih. Perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, bulan Mei atau bulan Juni yang lalu ada sebuah konser di Taiwan. Dan salah satu penyanyinya adalah Bapak ini. Siapa yang kenal? Tahun 2001 terkenal dengan Tao Mingse dari FC. Dan bulan kemarin mereka mengadakan konser reuni secara tiba-tiba. Dan ini adalah Jerian. Yang sebelah kiri ini adalah foto dia tahun 2001. Dan yang sebelah kanan ini adalah foto dia tahun 2025. Selama 24 tahun, sekarang Bapak ini umurnya 48 tahun. 48 tahun. Dan orang-orang ngomong dia kayak vampir. Karena gak tua-tua. Setelah saya baca artikel tentang dia, ternyata Bapak Jerian ini bukannya tidak berubah. Tapi dia mengubah dirinya. Ada sebuah artikel yang menarik dikatakan seperti ini. Ditanya, kenapa kamu awet muda, kamu tetap sehat? Si Jerian ini ngomong seperti ini. Setelah saya bertambah dewasa, saya sadar bahwa saya harus mengubah pola hidup saya. Apakah Bapak Jerian ini gak semakin tua? Semakin tua. Tetapi ketika dia semakin dewasa, dia sadar bahwa dia harus mengubah pola hidupnya. Minggu kemarin teman saya, Yosef, kasih saya 2 voucher buat ikutan fitness. Karena dia tahu orang-orang seumur kita harus mengubah pola hidup kita supaya kita tetap sehat. Setelah dewasa, saya sadar bahwa saya harus mengubah pola hidup saya. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, kita pasti menjadi tua, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kenapa menjadi dewasa itu pilihan? Karena ada sebuah usaha yang harus kita lakukan. Kita yakin dan percaya bahwa Bapak yang tadi itu gak serta-merta menjadi awet muda selama 24 tahun, tetapi ada usaha yang harus dilakukan. Ada perubahan yang sifatnya pasti, ada juga perubahan yang harus dilakukan usaha di dalamnya. Kita ada di bulan Agustus, 4 bulan lagi kita akan masuk ke akhir tahun. Biasanya di akhir tahun kita bikin resolusi. Apa fungsinya resolusi? Untuk melihat diri kita di tahun depan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siapa yang awal tahun ini buat resolusi? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang bikin resolusi akhir tahun kemarin, awal tahun ini? Siapa yang sudah tercapai resolusinya? Resolusi dibuat oleh manusia untuk mengubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi kita tahu bersama bahwa perubahan itu perlu ada usaha untuk dilakukannya, untuk melakukannya. Banyak orang yang beresolusi tahun ini saya harus menjadi orang yang lebih sabar lagi. Tetapi kita tidak pernah belajar untuk mengelola emosi kita. Banyak orang yang mempunyai resolusi bahwa di tahun yang akan datang saya akan menjadi orang yang lebih banyak lagi pengetahuannya. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk membeli buku, untuk menambah jam kita untuk membaca, dan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak juga orang yang beresolusi tahun depan saya akan menjadi orang yang lebih sehat lagi. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk mengatur pola kehidupan kita. Kita tidak pernah berusaha untuk mengatur pola makan kita. Ada sebuah quotes yang bagus dari seorang bapak namanya Tony Robbins. Dia berkata seperti ini. Dengan tidak mengubah apapun, tidak ada yang berubah. Dengan tidak mengubah apapun, tidak ada yang berubah. Terkadang kita memimpikan sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Kita mau jadi orang yang lebih baik lagi. Kita menjadi orang yang lebih fit lagi. Tetapi dengan tidak mengubah apapun, maka kehidupan kita tidak akan berubah.
dengan tidak mengubah pola makan kita, dengan tidak mengubah pola hidup kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang gitu-gitu aja, tidak akan berubah. Perubahan itu harus dilakukan. Perubahan itu harus diusahakan. Karena apa? Ketika kita mengusahakan perubahan, kita akan mendapatkan pengalaman tentang perubahan tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya kan agak gemuk ya. Banyak teman-teman saya yang nyaranin saya untuk melakukan berbagai hal yang baik buat kesehatan saya. Kemarin ketika lagi makan, salah satu teman saya bilang, kayaknya kamu kalau mau kurus, kamu harus beli kaca deh di kamar mandi kamu. Supaya kamu marah dengan bentuk badan kamu sendiri gitu. Dan kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Dalam perjalanan perubahan pola hidup saya menjadi orang yang maunya lebih sehat lagi, saya belajar beberapa hal tentang mengatur pola makan saya. Mengatur pola makan saya. Dan di dalam pengalaman tersebut ada sebuah pengalaman yang menarik. Karena banyak orang yang mengatakan, ayo cobain intermittent fasting. Intermittent fasting, kita cobain puasa. Kita cobain puasa untuk mengatur metabolisme saya menjadi lebih baik lagi. Ketika saya lakukan sehari, 2 hari awal oke, seminggu, 2 minggu awal oke. Tapi minggu ketiga ternyata saya kena. Saya kena sakit mah gitu ya. Karena kan aturannya boleh puasa tapi boleh minum kopi gitu ya. Saya kena mah. Dan itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya supaya saya bisa mempelajari lagi, mencari lagi pola apa yang lebih baik dalam kehidupan saya untuk menjadi pribadi yang lebih sehat. Kalau saya tidak melakukan usaha itu dari awalnya, bagaimana saya mendapatkan pengalamannya? Terkadang orang mau pengalamannya tetapi tidak mau usaha untuk perubahannya. Bapak Ibu sekalian, usaha untuk berubah akan melahirkan sesuatu yang namanya pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sesungguhnya akan mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang kita idam-idamkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar sebuah kisah dari Rasul Yohanes. A story of John. Rasul Yohanes ini digambarkan sebagai murid yang sangat dekat dengan Allah. Boleh di next. Rasul Yohanes ini digambarkan sebagai murid yang lembut, yang dekat dengan Yesus. Bahkan saking dekatnya dengan Yesus, dikatakan bahwa ketika Yesus ada di Bukit Golgota, Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes untuk dijaga dan dirawat. Dan dikatakan bahwa Rasul Yohanes juga merupakan salah satu rasul yang menggambarkan kasih di dalam kehidupan rasul-rasul pada saat itu. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar 3 saja poin yang saya percaya bisa membantu kita semua untuk berubah semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dan kita akan belajar dari Rasul Yohanes ini. Yang pertama adalah the Boanerges. Kita akan buka bersama-sama di Markus 3 ayat yang ke-17. Markus 3 ayat yang ke-17. Bapak Ibu sekalian, the Boanerges ini berasal dari kata Aram yang berkata anak-anak guru atau the sons of thunder. Sebuah ungkapan yang terdapat di Markus 3 ayat ke-17 dan ayat ini akan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Markus 3 ayat yang ke-17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak guru. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak guru. Bapak Ibu sekalian, dalam Markus 3 ini Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi rasulnya. Di antara mereka terdapat 2 bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak dari Zebedeus. Nah, dikatakan dalam
Markus ini salah satu-satunya kitab yang mengatakan bahwa ketika pemanggilan 12 rasul ini, Yesus secara khusus memberikan sebutan bagi anak-anak dari Zebedeus ini, Yohanes dan Yakobus ini. Dikatakan Yesus memanggil mereka adalah Boanerges atau anak-anak guru. Dipercaya kenapa Yesus memanggil mereka berdua Boanerges atau anak-anak guru karena tingkah laku mereka dan kepribadian mereka. Mereka berasal dari anak-anak nelayan. Dikatakan secara sosial mereka adalah seorang nelayan. Mereka pernah berguru pada Yohanes Pembaptis dan mereka juga adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki status sosial yang cukup oke pada saat itu karena mereka punya kapal dan punya orang-orang bayaran untuk bekerja bersama dengan ayahnya Zebedeus. Dan Boanerges ini menggambarkan bagaimana tingkah laku mereka yang berapi-api, yang bergemuruh dikatakan. Yang meledak-ledak. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena selama ini kita mengenal Rasul Yohanes adalah rasul yang penuh dengan kasih dan lemah lembut. Tetapi ternyata di awal penyertaan Rasul Yohanes pada Yesus, Rasul Yohanes merupakan orang yang mempunyai kepribadian yang sangat berbeda dengan Rasul Yohanes yang kita kenal setelah mengiring Yesus. Kepribadiannya meledak-ledak. Kepribadiannya berapi-api. Kepribadiannya menyala-nyala. Saya pikir awalnya dari 12 rasul Yesus cuman Petrus yang punya sifat atau sikap seperti itu. Ternyata lingkar dalam Yesus, 3 orang itu punya karakter yang mirip-mirip. Punya karakter yang mirip-mirip. Pemarah, mudah tersulut. Orang-orang bilang sekarang sumbu pendek. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak orang kaya yang punya banyak orang-orang upahan, dia punya kapal dan kelakuannya berapi-api, meledak-ledak seperti ini. Dan itulah orang-orang seperti itulah yang kemudian dipanggil Yesus, diajak Yesus untuk mengiring dia selama pelayanannya di muka bumi ini. Saya yakin dan percaya Yesus tidak mendengar apa kata orang pada saat itu. Tetapi Yesus ketika memanggil Yohanes dan Yakobus melihat jauh ke dalam hati mereka. Terkadang kita terkesima dengan apa yang ada di depan mata kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus melihat jauh lebih dalam daripada itu. Kita melihat bahwa ada sebuah kehidupan yang diubahkan. Ada sebuah kehidupan yang ditransformasikan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak dari kehidupan kita, dari kita semua yang masih terjebak dengan masa lalu kita? Pertanyaannya bagi kita semua, berapa banyak dari kita semua yang merasa diri kita tidak layak karena masa lalu kita? Ada seorang penulis dari Irlandia namanya Oscar Wilde. Dia berkata seperti ini. Every saint has a past and every sinner has a future. Every saint has a past and every sinner has a future. Bagaimana masa lalu kita bisa berubah? Bagaimana ternyata orang-orang yang kita pandang baik itu punya masa lalu juga. Dan bagaimana orang-orang yang mungkin kita pandang tidak terlalu baik hari ini, dia punya masa depan juga. Terkadang kita terjebak dalam masa lalu kita Bapak Ibu sekalian. Kita terjebak dengan apa kata orang dalam kehidupan kita. Tetapi kabar baiknya kita belajar dari Boanerges. Bahwa orang-orang seperti itu, orang-orang yang terkadang dipandang tidak baik oleh dunia, menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa oleh Yesus. Yang pertama kita belajar dari Boanerges. Yang kedua kita belajar dari pengalaman
Rasul Yohanes dalam pengiringan terhadap Kristus. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal yang minggu kemarin sempat dibahas oleh Pak Welem, terdapat di Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Dikatakan seperti ini, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Pada suatu saat ketika pelayanan Yesus, tibalah sebuah hari Paskah dan Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan ketika perjalanan menuju Yerusalem itu mereka melewati sebuah desa yang berisi orang-orang Samaria pada saat itu. Kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi pada saat itu merupakan dua kelompok yang saling bertentangan. Ketika mereka tahu ada seorang guru dan murid-muridnya yang akan melewati desa mereka untuk menuju Yerusalem dan merayakan Paskah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria di tempat itu? Mereka menolak kehadiran Yesus dan murid-muridnya. Mereka menolak kehadiran Yesus masuk ke dalam desanya dan meminta Yesus untuk mengambil jalan lain menuju Yerusalem. Pada saat itu Yohanes dan Yakobus karena sifatnya sangat berapi-api dan meledak-ledak, mereka tersinggung dengan apa yang orang-orang Samaria ini lakukan. Dan apa yang Yohanes dan Yakobus katakan pada gurunya, "Guru, apakah kami harus memanggil api dari langit dan membinasakan mereka semua?" Kalau kita tahu bahwa sempat ada kejadian seperti ini di Perjanjian Lama, yaitu ketika Elia memanggil api dari langit dan membinasakan utusan raja pada saat itu. Tetapi apa yang Yesus katakan pada Yohanes dan Yakobus pada saat itu, bahwa Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka. Karena apa? Apa yang Yesus tegur bukan karena kekasaran mereka, tetapi yang Yesus tegur adalah bagaimana mereka menyikapi orang lain dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka memandang saya harus melakukan sesuatu sama orang yang menolak saya dengan kacamata dunia. Padahal Yesus datang bukan untuk menghukum atau menghakimi. Yesus datang untuk mengubah dan mengasihi. Yesus datang untuk mengasihi. Sementara kacamata murid-murid pada saat itu adalah menghukum. Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka. Pada saat itu murid-murid tersebut Yohanes dan Yakobus sudah mengenal Kristus. Pada saat itu mereka sudah mengiring Kristus. Tetapi terkadang di dalam pengiringan kita pada Yesus, kita diberikan sebuah pengalaman yang baru yang mengubah kehidupan kita. Yohanes dan Yakobus pada saat itu sudah mengiring Kristus. Seperti kita sudah mengiring Kristus. Tetapi terkadang kita memberikan respon kita pada orang lain dengan kacamata penghukuman dan penghakiman. Hal itulah yang kemudian dibenarkan oleh Yesus, dikoreksi oleh Yesus. Yesus pada saat itu mengkoreksi mereka berdua. Karena Kristus datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Berapa banyak dari kita sudah lama mengiring Kristus, tetapi terkadang dalam keseharian kita masih pakai kacamata kehidupan kita sendiri. Berapa lama kita sudah mengiring Kristus, tetapi ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah dalam permasalahan dalam kehidupan kita memilih untuk memakai cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Berapa lama kita sudah mengiring Kristus, dan seberapa banyak dari kita tidak memakai kacamata Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita sudah lama mengiring Kristus, tapi kita tidak punya pengalaman berjalan bersama Kristus. Berapa banyak dari kita bilang kita udah mengenal Kristus, tapi kita tidak pernah berjalan bersama Kristus. Bapak Ibu sekalian,
Saya yakin dan percaya perjalanan bersama Kristus itulah pengalaman yang mengubah kehidupan kita. Kita boleh mengatakan kita sudah mengenal Kristus, tapi apabila kita tidak berjalan bersama Kristus, kita tidak akan mengalami perubahan sejati. Amin. Dulu kalau mungkin om tante, bapak ibu sekalian yang sudah lama kenal saya pasti tahu sekali bahwa saya itu adalah anak opa dan oma. Saya itu anak opa dan oma, dalam artian saya dimanja banget sama opa dan oma saya. Saya tidak pernah pergi kalau tidak bersama opa dan oma saya pada waktu itu. Lalu ketika mereka sudah berpulang, saya jadi anak papi dan mami. Karena dulu saya tinggal sama opa oma, dan ketika opa oma saya udah gak ada, saya tinggal sama papi mami saya. Saya jadi anak papi dan mami. Saya tidak pernah pergi kalau tidak bersama dengan papi dan mami saya. Gitu ya. Saya gak pernah pergi sendirian. Berbeda dengan zaman sekarang bahwa anak-anak mungkin umur SMA, awal-awal kuliah udah berani pergi sendiri. Saya enggak. Sampai akhir kuliah, sampai akhir kehidupan kuliah saya nggak pernah pergi kalau tidak bersama dengan papi dan mami saya. Ya, and story goes ketika saya kenalan sama pacar saya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Saya sama Ayu LDR, saya sama Ayu dan LDR. Jadi mungkin LDR-nya dekat. Dia tinggal di Jakarta, saya di Bandung. Lalu beberapa bulan dia sempat bekerja di Singapura dan saya tetap di Bandung. Ada sesuatu yang diubahkan dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah pergi kalau nggak sama papi mami saya. Tetapi ini kan mau pacaran. Masa saya mau bawa papi mami saya gitu kan. Pada saat itu mau nggak mau, suka nggak suka saya harus berubah. Saya harus belajar cara beli tiket kereta sendiri. Saya harus belajar bagaimana mengkondisikan ketika saya sampai ke Jakarta pada saat itu. Which is cuma pergi ke Jakarta doang, nggak jauh. Pertama kali saya masih naik kereta api, saya salah duduk di kursi punya orang. Padahal di tiket kereta api dengan jelas tertulis gerbong berapa dan saya harus duduk di mana. Tapi karena pertama kali saya pergi sendirian, saya kan nggak tahu tuh, kan. Saya duduklah di kursi, ya benar kursinya benar, tapi gerbongnya salah. Lalu datanglah seorang bapak-bapak marah-marah sama saya. Lah saya kan nggak tahu, ini pengalaman baru buat saya. Dan itulah yang mengubah kehidupan saya pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian. Saya jadi orang yang kalau istri saya bilang saya itu parnoan. Harus diteliti ini perginya jam berapa, boardingnya jam berapa, kursinya di mana, apakah kursi ini kalau sekarang pergi naik pesawat, apakah kursi ini dekat ke kamar mandi, apa enggak, apakah kursi ini bisa ngagokin orang lain ketika saya harus pergi ke WC apa enggak, karena saya sering ke belakang. Sampai segitunya. Tetapi saya enggak akan menjadi diri saya yang saat ini kalau tidak ada pengalaman yang saya alami dahulu. Kalau saya nggak dimarahin sama orang ketika saya salah duduk di bangku kereta, saya tidak akan menjadi orang yang seperti saya sekarang ini. Sekarang saya kemana-mana sendirian, berdua sama istri saya maksudnya. Kemana-mana saya sendirian, saya nggak mau ikut tur. Saya nggak mau perjalanan saya diatur sama orang lain. Saya nggak mau perjalanan saya di manage sama orang. Saya manage perjalanan saya sendiri. Dan saya 80% lah nggak pernah salah gitu ya. 80% saya tidak pernah salah dalam perjalanan saya. 20% ya Ibu Levina sama Pak Permadi mungkin pernah terlibat di dalamnya. Saya nggak pernah salah, saya jarang salah. Karena apa? Pengalaman zaman dulu. Bagaimana saya bisa punya pengalaman zaman dulu kalau saya tidak berusaha untuk merubah? Bagaimana saya punya pengalaman dimarahin oleh bapak-bapak jam 5.30 pagi di stasiun Bandung itu. Kalau saya pada akhirnya pada saat itu saya ngedate sama mantan pacar saya bawa orang tua saya naik mobil ke situ. Saya tidak pernah punya
pengalaman tersebut, kalau tidak ada will dalam kehidupan saya untuk mengubah. Sama seperti Rasul Yohanes. Rasul Yohanes tidak pernah bisa menggunakan kacamata Allah dalam dia melihat orang lain. Kalau tidak ada pengalaman, dia ditegur oleh Yesus bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Yang pertama, kita tahu Boanerges. Boanerges bilang semua orang punya masa lalu, semua orang punya past, semua orang punya masa lalu yang mungkin tidak terlalu baik bagi sebagian besar orang. Tetapi Tuhan lihat lebih daripada itu. Tuhan lebih dalam melihat kedalaman hati manusia. Yang kedua, kita bisa lihat tentang pengalaman yang mengubahkan. Tanpa pengalaman yang mengubahkan, kita tidak mungkin berubah. Tanpa pengalaman tersebut, kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang perubahan itu sendiri. Tentang perubahan itu sendiri. Kita akan siapkan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita tahu bersama bahwa Injil Yohanes sangat berbeda dengan Injil sinoptik yang lain dari Matius, Markus, dan Lukas. Karena penekanan Injil Yohanes ini adalah kasih dan relasi dengan Kristus dan aspek ilahinya. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan tidak setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah telah berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wow, sebuah perikop yang luar biasa. Sebuah perikop yang dikatakan oleh seseorang yang awalnya punya temperamen yang meledak-ledak. Seseorang yang awalnya punya temperamen yang mudah tersulut. Mudah tersulut, temperamen meledak-ledak, anak orang kaya punya banyak pegawai itu kan menyebalkan sekali ya. Kita mendengar sebuah perikop dari seseorang yang awalnya seperti itu. Kita mendengar sebuah tulisan, kita membaca sebuah tulisan dari seseorang yang awalnya ketika dia ditolak di suatu tempat, dia bilang sama Tuhan bahwa
apakah engkau mengizinkan kami panggil api dari langit dan binasakan mereka semua. Kita membaca sebuah perikop dari seseorang yang dijuluki anak-anak guru, the son of thunder. Orang-orang yang gampang tersulut, orang-orang yang gampang terbakar pada saat itu. Kita mendengar sebuah perikop dari seseorang yang pada awalnya menyelesaikan konflik yang ada di hadapan dengan kacamatanya sendiri, bukan kacamata Allah. Kita melihat sebuah perubahan yang radikal dari seseorang yang tidak penuh dengan kasih menjadi seseorang yang penuh dengan kasih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, perubahan itu bukan karena pengenalan, tetapi perubahan itu juga dari pengalaman. Bukan hanya pengenalan yang mengubahkan kehidupan kita, tetapi juga pengalaman. Saya percaya bahwa kita berasal dari berbagai macam latar belakang dan masa lalu. Namun saya percaya kehadiran Bapak Ibu sekalian di rumah Tuhan pada pagi hari ini merupakan proses pengudusan kita bersama Tuhan untuk diubah semakin serupa dengan gambaran Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Apa yang Bapak Ibu atau saudara-saudari alami? Saya percaya bahwa setiap pengalaman dalam kehidupan kita, itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Saya senang dengan tema besar Gereja Rehoboth beberapa tahun yang lalu. Diubah turut dengan gambar anaknya. Diubah seturut dengan gambar Kristus dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa panggilan tertinggi kita adalah sebagai gambar Allah dalam dunia ini. Bagaimana orang-orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang-orang bisa mendengar Tuhan dari setiap yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Bagaimana orang-orang bisa menyaksikan Tuhan melalui tindak tanduk dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum sempurna, tapi saya yakin dan percaya kita dalam proses penyempurnaan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita dalam proses penyempurnaan bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti Rasul Yohanes. Ketika kita mendengar Yohanes pada awalnya, kita mendengar sebuah rasul yang penuh dengan kasih. Tetapi ternyata di masa lalunya, di masa awal-awal penyertaannya dengan Tuhan Yesus, ternyata Yohanes merupakan pribadi yang sangat berbeda dengan Yohanes yang kita ketahui pada saat ini. Tetapi itu tidak membuat Tuhan menyerah dengan Yohanes. Tidak membuat Tuhan tidak memanggil dan memilih Yohanes. Karena Tuhan tahu, Tuhan bisa melihat lebih dalam daripada apa yang manusia lihat dalam diri Yohanes. Dan tidak serta-merta Yohanes berubah menjadi seorang yang penuh kasih. Yohanes berubah dalam perjalanan yang mengiring dengan Kristus. Dan saya yakin dan percaya pengalaman-pengalaman itulah yang membuatnya semakin mengenal Kristus dan berubah seperti apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli asal muasal kita. Kita dalam sebuah proses yang sama untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan terkadang kami berpikir bahwa kami gak pantas dan gak layak Tuhan di hadapan Engkau karena masa lalu kami. Tapi pagi hari ini Tuhan kami bisa melihat sebuah pengalaman yang mengubahkan Tuhan. Dari seorang rasul yang Engkau kasihi yaitu Yohanes. Dan kami mau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diubahkan seperti Engkau mengubahkan Yohanes dalam kehidupannya. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami berusaha Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kehidupan kami dengan cara kami sendiri Tuhan. Dan siang hari ini, pagi hari ini Tuhan dengan sebuah komitmen yang baru Tuhan. Kami mau melihat Tuhan dunia kami
dengan cara Engkau melihat. Kami ingin melihat Tuhan perjalanan kehidupan kami seperti Engkau melihat. Kami bisa melihat Tuhan banyak tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terkadang secara manusia kami ingin menyelesaikannya dengan cara kami sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan kami tahu Tuhan bahwa kami harus melihat dengan cara Engkau melihat. Dan kami siap Tuhan menjadi anak-Mu diubahkan, menjadi anak-anak-Mu yang betul-betul Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Keputusan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup seringkali mengundang tanda tanya. Ada yang melihat keputusan ini sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada juga yang menduga keputusan ini adalah tanda adanya luka batin yang belum dipulihkan. Sementara yang lain mengingatkan, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan? Lalu, apakah yang diajarkan Alkitab tentang hidup melajang? Apakah keputusan untuk hidup melajang adalah bagian dari rencana Allah untuk orang-orang tertentu? Atau justru adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hidup melajang. Pertemuan ini berjudul Choosing Singleness yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 19 via Zoom Gereja Rehoboth. Mari bergabung dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, siapa? Tolong saudara angkat tangan.
Iya, kita beri kemenangan bagi Tuhan. Pengurus akan menghampiri saudara. Baik, kedua, kami mengucapkan selamat bertemu kembali ya. Pada saudara-saudara semua juga dengan ucapan banyak terima kasih atas dukungan doa saudara-saudara, di mana kami sudah berangkat pada tanggal 28 ke Sydney dan tanggal 3 hari Minggu lalu pelayanan kami di Sydney, dan juga selama satu minggu setelah itu banyak kali bertemu dengan hamba Tuhan di sana untuk bertukar pengalaman. Puji Tuhan, kami kembali ke Indonesia tanggal 8 hari Jumat yang lalu. Sebenarnya pesawat itu sampainya di Jakarta mestinya jam 7 malam, tapi bisa lebih cepat setengah jam sampai. Dan setelah itu kami langsung ke Bandung dan tiba dengan selamat. Sekali lagi banyak terima kasih atas bantuan doa, dukungan doa saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin perjalanan kami berdua ke sini. Selama kami di sana juga kami boleh melayani Tuhan, kami boleh bertukar pengalaman. Kami juga kembali ke Jakarta pada hari Jumat dan ke Bandung dengan selamat, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Kami percaya Engkau akan menyertai, memberkati kami semua dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami berdoa supaya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Dan kami Tuhan boleh melakukan semua kegiatan ini dengan pertolongan Tuhan. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Keputusan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup seringkali mengundang tanda tanya. Ada yang melihat keputusan ini sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada juga yang menduga keputusan ini adalah tanda adanya luka batin yang belum dipulihkan. Sementara yang lain mengingatkan, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan? Lalu, apakah yang diajarkan Alkitab tentang hidup melajang? Apakah keputusan untuk hidup melajang adalah bagian dari rencana Allah untuk orang-orang tertentu? Atau justru adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hidup melajang. Pertemuan ini berjudul Choosing Singleness yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 19 via Zoom Gereja Rehoboth. Mari bergabung dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati.